Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, boleh ketua kelasnya siapa? Saya. Boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini masuk semua? Masuk Ibu, tapi safanya lagi ketahuan. Oke, baik. Alhamdulillah ya, semuanya masuk pada hari ini. Udah siap nih buat belajar matematika pada pagi hari ini? Siap Ibu. Oke. Oke, untuk hari ini kita akan belajar materi baru yaitu bilangan berpangkat positif. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan kalian setelah mempelajari ini, kalian dapat menjelaskan pengertian dan konsep bilangan berpangkat positif, kemudian dapat menentukan hasil operasi bilangan berpangkat dengan basis yang sama, bisa menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat dalam operasi hitung, dan dapat memecahkan permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Oke, sebelum ini Ibu mau nanya nih, pernah nggak kalian mendengar kata berpangkat gitu? Pernah nggak? Pangkat polisi. Iya, benar. Terus ada lagi nggak? Iya, betul. Kalian pernah lihat rumus persegi atau kubus itu? Oh ya. Ya, itu yang dinamakan berpangkat. Baik, kita coba bahas pelan-pelan ya, supaya kalian lebih mengerti. Oke, sebelum itu di sini ada persoalan yang harus kita selesaikan bersama nih. Di sini ada bilang sebuah bakteri akan membelah menjadi 2 bagian setiap 1 jam. Nah, berapa sih jumlah bakteri setelah 3 jam? Jadi kita bisa bikin diagram pohon gitu ya. Jadi sini ada sebuah bakteri, kemudian setelah 1 jam dia membelah menjadi berapa? 2. Kita buat cabang 2. Kemudian setelah 1 jam lagi membelah menjadi 2. Ini masing-masing 2 ya, karena dia bilangnya setiap bakterinya akan membelah menjadi 2. Kemudian setelah 1 jam lagi, dia akan membelah lagi. Wah, jadi banyak ya bakterinya ya. Oke. Yang di papan tulis sama yang di layar, udah sama kan ya? Oke. Jadi kalau setelah 1 jam, dia akan jadi berapa jumlahnya? 2. Setelah 2 jam? 4. Jadi 4. Oke. Setelah 3 jam? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dari sini boleh bantu Ibu untuk menuangkannya ke dalam bentuk tabel supaya kita lebih mudah lihatnya ya. Oke, pembelahan setelah 1 jam. 2. Kalau setelah 2 jam? 4. Setelah 3 jam? 8. Oke, kita lihat dari jumlahnya ini. Coba, kalian bisa nggak menemukan polanya? Dari 2 ke 4, kemudian ke 8. Kira-kira diapakan ya? Kali 2. Dikali 2, iya, pinter sekali. Jadi kalau kita mau mencari setelah 3 jam ini, 2-nya dikalikan sebanyak berapa kali?
Oke, pinter sekali. Hasilnya ada 8. Kalau misalnya mau mencari jam ke N, berarti 2-nya itu dikalikan sebanyak berapa? N kali, ya. Nah, coba bayangkan kalau misalnya kalian lagi ujian, terus kalian ditanya setelah 100 jam, kemudian kalian menulis secara detail pembahasannya. Bakal susah nggak nulisnya? Susah. Iya. Maka dari itu, kita bisa menyederhanakan penulisan ini menggunakan yang namanya bilangan berpangkat. Nah, kita bisa menulisnya hanya dengan seperti ini. 2 pangkat 3. 2-nya ini angka yang akan dikalikan sebanyak pangkatnya. Jadi ini dikalikan sebanyak berapa? 3 kali. Ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Kenapa, Ais? Ibu, kenapa yang bakteri pertamanya nggak ikut dijumlahin? Oh, yang ini ya? Ya. Kayak misalnya setelah 1 jam, kenapa bakterinya nggak 3, Bu? Nah, ini karena takut miskonsepsi ya. Jadi, tadi kan persoalannya bilang setiap bakteri akan membelah. Jadi kalau membelah ya udah jadi langsung 2 gini, bukan bertambah, menambah baru, paham nggak? Ya, jadi ini udah hilang karena dia udah membelah menjadi 2. Jadi hasil akhirnya saja yang dihitung. Oke. Oke, sebelum itu dari penjabaran tadi itu, Ibu mau bertanya kepada kalian, menurut kalian apa sih definisi dari bilangan berpangkat itu? Boleh dengan kata-kata dari kalian sendiri. Siapa mau coba jawab? Ibu tunjuk ya. Coba Ais. Kalau yang tadi Ibu jelasin, bilangan berpangkat itu pokoknya kita kaliin kaliin angka itu sebanyak n kali, atau yang dari soal itu berapa gitu, Bu. Oke, benar sekali ya. Mungkin ada yang dari yang lain? Sama semua ya? Oke. Jadi benar ya yang dikatakan Ais, bilangan berpangkat ini adalah bilangan yang ditulis dalam bentuk perkalian berulang. Tadi kan 2 kali 2 kali 2 itu perkalian berulang gitu. Kita bisa menuliskannya dengan hanya 2, kemudian atasnya ada angka kecil yang melambangkan sebuah pangkatnya. Nah, angka 2 ini disebut apa? Basis. Basis, oke. Angka 3-nya? Pangkat. Oke. Kita lanjut, di sini ada yang namanya bilangan berpangkat positif. Apa sih, Bu, itu bilangan berpangkat positif? Sebenarnya sama ya, tadi yang kita jadikan contoh itu juga termasuk bilangan berpangkat positif. Jadi semua bilangan berpangkat yang pangkatnya, angka pangkatnya itu positif, itu disebut dengan bilangan berpangkat positif. Di sini ada 3 pangkat 4, berarti 3-nya dikalikan sebanyak berapa kali? 4. Hasilnya 81. Di sini ada yang mau bertanya? Iya, Giska, kenapa? Kalau pangkatan negatif nanti yang dikalikan kayak gimana? Oke. Kalau bilangan negatif kemudian dipangkatkan. Begini ya? Ya, kita bahas ya. Gimana kalau basisnya itu negatif, tapi pangkatnya tetap positif? Jadi, kita hanya perlu fokus dengan pangkatnya. Jadi sama aja. Ini tinggal dikalikan sebanyak 2 kali, konsepnya sama. Hasilnya berapa? Negatif 2 dikali negatif 2, 4. kemudian dikalikan dengan negatif 2, Negatif 8. negatif 8. Ya, jadi yang membedakan itu hanya hasilnya sesuai dengan peraturan perkalian bilangan negatif.
positif. Iya. Setelah ini kita akan menjelajahi operasi-operasi bilangan berpangkat positif. Jadi di sini Ibu akan membagi ke 3 kelompok ya. Savana, Ayu, Serima, Ayu, Aini, Zahra, Giska. Ini berempat aja ya. Niken, Rani, dan Aldo. Ibu bagikan terlebih dahulu. Ayo, ada 3. Kerja bareng ya. 10. Oke. Untuk yang soal pertama kita coba kerjakan bareng-bareng ya. Sekalian Ibu mau ngasih tahu bagaimana cara mengerjakannya. Biar nanti nomor selanjutnya kalian yang melanjutkan. Boleh tenang dahulu. Coba perhatikan terlebih dahulu ya. Jadi kan di sini kita akan menjadi detektif pangkat ya. Sini ada persoalan menurut kelompok kalian ini apakah pernyataan di bawah ini benar. Jadi di sini ada 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1 sama dengan 5 pangkat 1. Ini kita nggak tahu nih, ini pernyataannya sudah benar atau belum. Maka dari itu kita perlu menyelidikinya ya. Nah, untuk menyelidiki pernyataan tersebut kita bisa menggunakan tabel di bawahnya itu. Coba kita gambarkan dulu tabelnya. Ini termasuk operasi apa? Iya, pintar sekali Ibu. Perkalian bilangan Kita coba jabarkan. Di situ ada 5 pangkat 2, berarti 5-nya dikalikan sebanyak berapa kali? 2. Kemudian dikalikan 5 pangkat 1. 5-nya dikalikan sebanyak berapa kali? 1. Di sini 5-nya jadi ada berapa? 3. Berarti 5-nya pangkat berapa? 3. Oke. Dari sini kita bisa mengamati pola. Di situ ada 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Nah, pangkatnya kan ada 2, 1, terus jadi 3. Kira-kira diapakan ya? Iya, pintar sekali. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Benar kan ya? Iya. Jadi bentuknya akan menjadi ditambah 1. Hasilnya berapa? 5 pangkat 3? 125. 125. Nah, kita udah mendapatkan nih 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1 ini jadinya 5 pangkat 3. Jadi pernyataan tersebut benar atau tidak? Tidak. Maka kalian bisa menuliskan di bagian kesimpulan. Tidak benar karena kalian boleh tulis. Sudah paham sampai sini? Paham. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Banyak banget. 3 soal. Kesimpulannya kayak gimana? Ada yang dibingungin ya? Enggak. Belum ada Ibu. Kita baru nomor 1. Karena seharusnya 5. Oke, dilanjut ya. Ada yang ingin ditanyakan? Pinter banget, udah nomor 2 ya? Ngantuk banget ya, krisis. Aldo kerja nggak? Bagus. Oke, lanjut ya. Ada yang ingin ditanyakan? Yang lain ikut bantuin ya. Tunggu ya, temennya ada yang belum selesai.
Tunggu sebentar ya, temennya masih baik belum? Oke, karena waktunya udah habis, boleh Savana duduk kembali ke tempatnya. Jadi di sini ada 2 nomor ya yang perlu dipresentasikan. Ibu akan tunjuk ya. Atau ada yang mau mengajukan diri untuk mempresentasikan hasilnya? Zahra tuh kayaknya senang banget. Tenang. Oke, nomor 2-nya Zara, nomor 3-nya Aldo ya. Nice. Oke, boleh dipresentasikan silakan. Tadi kan soalnya itu 5/4 dibagi 5/2, tapi hasilnya itu 5/6. Nah, ini tuh betul apa salah? Terus ini kita buat tabelnya buat melihat jawabannya ya. Jadi operasinya itu pembagian bilangan per pangkat. Terus penjabarannya kan 5/4, berarti 5-nya ada 4 kali. Terus dibagi sama 5/2, berarti 5-nya ada 2 kali. Nah, bentuk ya jadinya 5/4 dikurang 2. Itu hasilnya 5/2, hasilnya itu 25. Jadi pernyataannya salah karena kalau pembagian itu harusnya dikurang. Sehingga hasilnya itu 5/2 bukan 5/6. Oke, yang lain setuju? Setuju. Oke, benar ya Zara, terima kasih. Boleh dilanjut untuk nomor 3-nya Aldo. Ini dia pusat ibu. Boleh Aldo dijelaskan? Jadi tadi yang sudah saya kerjakan, kita dapat soalnya itu 2/3 pangkat lagi 2, siswa hasilnya 2/2. Dan kita tadi sudah buktikan soal ini itu operasinya pangkat dari pangkat. Nah, penjabarannya ini kan ada 2/3 terus dipangkatin lagi, berarti kan artinya 2/3 dikali dengan 2/3 lagi, karena 2/3-nya dipangkatin 2 kali dikali 2 kali hasilnya lagi. Terus dijabarin lagi masing-masing, jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya nanti jadi 2/6. Nah, berarti bentuknya itu jadi 2/3 pangkat 2 itu bisa kita hasilkan dari 2/3 dikali 2, 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, maka nanti hasil jadi 2/6 sama dengan 64. Untuk kesimpulannya, pernyataan salah karena 2/3 pangkat 2 itu hasilnya harusnya 2/6 bukan 2/2. Oke, yang lain setuju? Setuju. Oke, terima kasih Aldo. Tepuk tangan dulu. Oke. Dari yang kalian tadi sudah kerjakan, sini ada kita bisa ambil kesimpulannya. Boleh bantu Ibu untuk menyambungkan ini ya. Jadi kalau misal perkalian bilangan berpangkat, bentuknya yang mana? Yang nih. Coba ya. Dan nanti hasilnya akan menjadi, kenapa bisa jadi 5/8? Karena ditambah ya. Kalau perkalian bilangan berpangkat, berarti pangkatnya yang ditambah. Kemudian yang pembagian bilangan berpangkat, bentuknya yang mana? Yang bawah. Oke. Hasilnya jadi, kenapa bisa jadi 5/4? Karena diapakan pangkatnya? Dikurang. Jika pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya yang dikurang. Kalau ada pangkat dari pangkat, karena ini sisa 1 ya, jadi kenapa bentuk ini bisa menjadi 5/12? Diapakan pangkatnya? Dikalikan. Oke. Karena Ibu lihat semua udah paham ya tentang bilangan berpangkat, maka untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dulu. Terima kasih atas partisipasinya semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.